Lagi ada di jalan masuk ke ibu kota dari Petra atau ibu kota dari kaum Nabatean kuno. Tahu nggak? Di sana itu ada patung apa? Teman-teman tentu masih ingat di surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Itu berhala bukan berhalanya orang sini, bukan. Akan tetapi kota ini sebagai kota dagang juga menerima orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sebelum dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah tiga berhala itu, dan tiga berhala itu sengaja dipahat di sana sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan agar orang Quraisy istilahnya mau berinvestasi di sini, gitu loh. Mau memberikan mau kan sebagai distributor orang Quraisy itu ya, mau memberikan dalam tanda kutip jalur-jalur dagangnya dia kepada orang Petra ini. Ini ibaratnya sama seperti beberapa negara di dunia, ibaratnya kayak Singapura lah ya. Banyak jalur yang lebih enak daripada Singapura, akan tetapi kapal-kapal itu tetap aja harus berlabuh di Singapura. Nah, ibaratnya seperti itu juga. Ini kita lihat ada tiga berhala, ya, Lata, Tiga berhala ya. Uzza, dan Manat. Manat itu dipercaya sebagai, naudzubillahi min dzalik ya, kita berlindung dari itu, dipercaya sebagai istrinya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Itu megah sekali ini semua dipahat, bayangkan kurang lebih sekitar 2000 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Jadi Lata, Uzza, dan Manat ini teman-teman dulunya adalah sesembahan kaum Arab, kaum kafir Quraisy sebelum agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lata, Uzza, dan Manat ini dulunya adalah orang soleh teman-teman. Orang yang sangat taat kepada Allah. Namun setelah dia meninggal teman-teman, masyarakat kafir Quraisy pada zaman itu teman-teman membangun patung gambar Lata, Uzza, dan Manat ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya awalnya hanyalah untuk memperingati kesolehan dari Lata, Uzza, dan Manat ini. Dan mereka melakukan istilahnya bertawasul kepada patung Lata, Uzza, dan Manat ini. Bertawasul dalam artian teman-teman mereka berdoa melalui perantara patung Lata, Uzza, dan Manat ini. Karena dianggap patung dari Lata, Uzza, dan Manat ini teman-teman adalah patung orang soleh. Orang yang dekat dengan Allah. Nah, mereka berdoa melalui perantara patung-patung ini teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, setan menambahkan kesesatan kepada mereka, kepada kaum kafir Quraisy teman-teman. Sehingga mereka menyembah Lata, Uzza, dan Manat ini. Sehingga muncullah kesyirikan yang akbar pada zaman itu teman-teman. Sebelum agama Islam diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang teman-teman, sampai detik ini masih ada peninggalan patung Lata, Uzza, dan Manat ini teman-teman. Tetapi ditemukan di kota Petra. Lebih tepatnya teman-teman di daerah Yordania sekarang ini teman-teman. Oke, coba kita simak lagi teman-teman videonya. Tuan-tuan, selama ni kan kita biasa dengar tentang mengenai Lata, Uzza, Manat. Ini sepertinya teman-teman Bapak ini adalah orang Malaysia ya, karena dari bahasanya dapat kita dengarkan ini adalah bahasa Melayu. Antara sembahan orang jahiliah dahulu. Kat mana Tuhan dia ni? Ni tuan. Hari ni baru saya jumpa yang disebut dengan Tuhan kepada Lata, Uzza, Manat yang disembah oleh mereka jahiliah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lata, Uzza, dan Manat. Ada 3 ya teman-teman. Sebelum daripada ni buat-buat Nabatian tu dia sembah di situ Tuhan dia. Itu katanya mereka, Tuhan mereka. Kemudian lepas pada zaman bila Rasulullah SAW datang di sebelum kedatangan Rasulullah SAW itu mereka sembah di 3 Tuhan, Lata, Uzza, dan Manat. Di tempat inilah tempat yang menjadi sejarah yang kira-kiranya yang menjadi sembahan pada mereka sebelum daripada ini. Tapi sekarang tak ada dah orang sembah. Masih ada bukti sejarahnya teman-teman. Salah satu dosa yang paling besar teman-teman adalah dosa syirik. Dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah selagi kita tidak bertaubat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Patung Lata, Uzza, dan Manat teman-teman tidak pernah kita temukan di Indonesia. Tetapi bukan berarti di daerah kita, di negara kita di Indonesia ini kita terbebas dari kesyirikan.
Masih banyak kesyirikan di negara kita ini, teman-teman. Di daerah kita ini. Mereka mengaku beragama Islam. Mereka mengaku sebagai seorang Muslim. Tapi masih menyembah Nyi Roro Kidul. Masih memberikan sesajen kepada lautan. Takut tsunami. Ingin mendapatkan ikan yang banyak. Hasil panen yang banyak dari lautan, teman-teman. Panen ikan. Mereka masih melakukan sedekah laut. Masih mengharapkan bantuan kepada penghuni laut yang mereka yakini seperti Nyi Roro Kidul. Begitu juga teman-teman, masih banyak di negara kita ini teman-teman yang masih memberikan sesajen kepada Gunung Merapi. Mereka mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi masih memberikan sesajen kepada Gunung Merapi. Tujuannya agar penunggu Gunung Merapi ini tidak marah. Kalau penunggu Gunung Merapi ini marah, maka mereka khawatir Gunung Merapi ini akan meletus dan akan memakan banyak korban. Masih banyak di negara kita, teman-teman. Belum lagi sesajen-sesajen yang mereka sembahkan kepada pohon besar, kepada hutan, kepada sungai, batu besar. Na'udzubillah. Kalau ditanya apa agama mereka, mereka mengaku beragama Muslim. Beda cerita. Beda cerita kalau mereka tidak orang Muslim. Jika seandainya itu adalah ritual dari agama tertentu, ya silahkan saja. Kalau menurut mereka itu adalah yang mereka yakini. Awalnya patung Lata, Uzza, dan patung Manat ini teman-teman, dulunya tidak mereka sembah. Tetapi mereka buat teman-teman untuk mengenang, untuk memperingati orang-orang soleh di antara mereka teman-teman. Lalu mereka buatlah patung. Lalu lama-kelamaan teman-teman mereka bertawasul kepada patung ini. Sehingga akhirnya mereka menyembah patung Lata, Uzza, dan Manat ini teman-teman. Kalau kita lihat di Indonesia, masih banyak teman-teman, masih banyak orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama. Mengkultuskan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kuburannya didatangi. Minta doa kepada kuburan orang soleh. Minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ajaran dari mana? Meskipun orang tersebut adalah orang soleh. Ujung-ujungnya teman-teman, mereka melakukan kesyirikan. Menyembah kubur. Inilah teman-teman, cikal bakal munculnya kesyirikan. Dan masih banyak terjadi di Indonesia. Mengaku wali. Atau dibuatkan kuburan-kuburan palsu. Kuburan palsu disematkan nama orang-orang soleh terdahulu. Dikeramatkan, bertawasul kepada kuburan. Bahkan sampai ada yang menyembahnya. Meyakini keramat-keramat yang ada di sekitar kuburan tersebut, teman-teman. Saya dapat cerita dari salah seorang teman saya, teman-teman. Saya tidak perlu sebutkan daerah dan namanya. Ketika dia pergi ke makam salah seorang wali di Pulau Jawa, Wali Songo, maka ada yang meyakini teman-teman diambil batu yang berada di sekitar makam tersebut teman-teman. Batu kecil. Lalu dia simpan. Dan ketika teman saya ini bertanya, untuk apa menyimpan batu itu? Maka dia menjawab, batu ini dari makam Sunan ini teman-teman. Dia sebutkan nama walinya. Dan dia menyebutkan bahwa batu kecil yang berada di makam tersebut teman-teman, dia yakini bisa membawa kepada keberuntungan. Na'udzubillah. Ini adalah kelakuan orang-orang musyrik. Para pelaku syirik. Belum lagi teman-teman, yang sudah kita bahas, oknum-oknum habaib yang berasal dari Yaman. Sampai mereka menjual pasir dari kota Tarim. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya teman-teman. Pasir kota Tarim yang mereka kemas, yang mereka masukkan ke dalam botol sebesar ini, botolnya. Lalu mereka perjualbelikan di Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Pasir setinggi ini teman-teman botolnya dijual dengan seharga 1.900.000. Kenapa? Karena menurut mereka teman-teman diyakini pasir tersebut bisa mengundang barokah. Na'udzubillah. Bisa menolak bala. Ini kesyirikan. Syirik akbar. Mengkultuskan orang-orang soleh. Ini sudah terjadi pada zaman jahiliyah.
Mereka mengkultuskan Lata, Uzza, dan Manat. Mengkultuskan orang-orang soleh. Mereka buat patungnya. Mereka bertawasul kepada patungnya. Hingga akhirnya mereka sembah itu patung. Ini sudah banyak, teman-teman. Sudah banyak di Indonesia. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang menghidupkan dan mematikan kita? Kita semua sudah tahu jawabannya. Tetapi kenapa kita masih memberikan sesajen kepada gunung? Masih memberikan sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul? Masih meyakini bahwa batu aki ini, batu cincin ini, bisa memberikan keselamatan, barokah, tahan senjata tajam, tahan tembak. Na'udzubillah. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Maisa Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama saya Aisyah. Yuk kita subscribe channel YouTube Maisha Al-Fatih. Guys, awas loh kalau gak subscribe. Subscribe channel YouTube Maisha Al-Fatih. Yang belum, wajib subscribe sekarang ya. Assalamualaikum guys, kenalkan saya Amanda. Saya dukung channel YouTube Maisha Al-Fatih. Kalian sudah subscribe belum guys? Salam untuk Bang Maisha dan seluruh subscribernya. Ya.